Oke, kembali ke film. Dan gue salut sekali sih, maksudnya dengan lo tuh berdua dynamic duo. Kan gue ngeliatin ya promo karena anak gue juga kan terlibat di situ. Jadi gue ngikutin dan gue observasi bagaimana you guys communicate each other. And I really like it. Ya maksudnya you guys are meant to be. Emang udah, ya udah emang udah begini, udah harus seperti ini. Terus kembali ke film. Jadi gue juga udah nonton film itu kan. Film itu sekarang tayang di bioskop gitu ya. Apa sih perasaan yang selalu muncul ketika nih mau pecah telur? Nah, kemarin ya tanggal 6 Juni. Kemarin gue sempat nanya waktu di premiere. Tapi lo kayaknya lagi loaded. Jadi lo nggak jawab pertanyaan gue. Serius? Iya. Oh enggak, gue WhatsApp gue nanya lo. Itu beberapa jam sebelum premiere. Kayaknya masih pagi gue nanya. How do you feel something like that? Gue pengen tahu dengan jam terbang yang begitu banyak dengan film-film hebat yang pernah lo buat. Jebakannya tuh kalau situasi seperti ini tuh adalah makin personal movie-nya, makin lo banget filmnya, makin pakai hati, lo makin takut sesuatu yang jelek terjadi pada bayi lo ini gitu. Makin gue rasain, makin gue pikirin, makin menakutkan sebenarnya gitu loh. Makanya gue setelah berapa puluh film yang bisa gue belajar adalah ketika filmnya udah jadi dan gue udah harus bisa memisahkan diri antara gue and my baby dengan orang yang ngurusin. Itu udah gue limpahkan ke Rina dan timnya. Karena judgment mereka lebih tepat. Kalau gue nanti, jadi subjektif ya. Iya, dan nggak fair. Karena gini, ada film yang memang sudah dilakukan juga luar biasa, marketingnya luar biasa, at the end of the day nggak works juga ada gitu. Jadi ternyata it's not about that juga gitu kan. Tapi ada juga yang memang gue juga pernah mengalami dulu film gue yang pakai hati banget segala macam, terus tiba-tiba cuma segini doang nih siang. Itu yang gue juga takutkan terjadi. Jadi gini. Tapi gue minimal begini, gue melihatnya gini, udah beyond materi ya kalau gue ya. Mungkin lebih ke bangsa inilah gitu ya. Jadi marketingnya aku bilang ke Rina cuma nitip bahwa make sure we get the right target market. Nembaknya benar gitu loh. Primary target kita jelas yang mana ini, meskipun ada beberapa yang layer gitu karakter, tapi pasti ada satu yang mewakili gitu, yang paling gede. Nah itu dia sama timnya, inilah sudah bekerja dengan baik. Nah, tapi kan tetap nyampe nggak ya ke mereka ya? Nyampe ya, ketakutan itu berapa lebar Indonesia ini kan gitu. Yeah. Nah, itu yang paling deg-degan gitu. Ketika udah di bioskop itu gue udah pasahin kepada Tuhan sebenarnya sih. Karena tapi gini, kalau film ini misalnya ditonton banyak orang, berarti emang Tuhan ngasih gue rezeki yang banyak. Dan artinya mungkin memang bangsa ini memang membutuhkan film ini. Dan mereka memang butuh untuk menjadi lebih baik. Kalau enggak, ada biasa-biasa aja, mungkin memang ya, that's why we see that news every day. Ternyata, ngerti kan lo? Ya, ngerti. Ternyata yang harusnya horor buat lo ini, lo ngerasa ini just another movie yang buat lo ya udah, konsumsi aja. Iya, jadi mungkin sebuah konsumsi. Ya, that's why kita melihat itu dan merasakan itu terjadi, dan mungkin biar bagaimanapun apa yang kita lakukan di sini, bro, ya maksudnya kita swasta kan kita ya. Iya. Tapi kan kita kan di bawah naungan sebuah negara dan pemerintah yang ibu kita lah gitu ya, mereka our father kan gitu, keluarga besar kita kan. Sebenarnya kan mereka tahu ini happening in their ini kan gitu loh. Termasuk filmnya juga ada. Tapi kalau mereka merasa nggak penting, kita bangunin dulu deh. Lebih penting, ya mungkin akhirnya that's why the SDM juga begini gitu. Kita harus masing-masing individu emang kita bertanggung jawab terhadap kehidupan kita sendiri. Kita nggak bisa tergantung sama orang lain untuk peduli sama kita. Gitu. Oke. Di production Rina banyak membantu kan, terus jadi executive producer. Tapi bagaimana peran Rina bukan sebagai istri ya, tapi sebagai konsultan spiritual kali, atau sebagai penasehat yang bisa ngasih lo berbagai macam input kan. Nggak ada Rina dan ada Rina pasti berbeda ya, tapi Rudi Sudjarwo tetap adalah seorang Rudi Sudjarwo gitu. Bagaimana si advisor ini Rina bisa memberikan kenyamanan atau ketenangan atau kekuatan kepada lo? Oke. Kalau pasti nggak mudah ya. Awal-awal aku juga berdebat sama dia, ngasih tahu. Orang dinasehati sama yang lebih muda, kayak lu udah pernah nyampe aja ke pengalaman hidup gue. Kayak lu pernah ngerasain aja. Pasti ada lah hentakan-hentakan kayak gitu.
Tapi at the end of the day ternyata gue berpikir cuma satu hal mengenai seorang manusia tuh gue baru di situ. Itu gue belajar dari ibu gue. Ibu gue itu sama dia tuh punya satu persamaan yang sudah rare item. Ketulusan. Jadi ketika kita tahu orangnya tulus, semua yang keluar dari mulut dia itu bukan serangan. Karena kita tahu dia tulus kok. Nggak ada reason dia ada di sini ngurusin. Nggak ada intensi apapun. Nggak ada reason sama sekali gitu loh. Begitu juga nyokap. Kenapa kok sampai umur 98 ini dia sehat gitu ya? 89. Ya karena dia nggak mikir orang jelek. Dia tulus aja kalau gue bantu ya bantu. Kayaknya itu yang gue lihat ada persamaan sama dia gitu. Jadi kan ketika gue melihat nyokap gue sama dia, ya dia udah kayak nyokap gue tapi dari versi sebagai istri gue dan ya ternyata selama ini kenapa gue gemas sama orang? Karena gue berharap orang itu punya ketulusan itu semua, which is impossible. Ngerti gak? Tapi remember waktu gue di film sampai gue sukses gue ya. Ketika sukses, terus habis itu gue jatuh bangun segala macam. Sebenarnya yang gue cari circle gue adalah orang-orang yang sama tulusnya sama gue kayak gue ke lo. Itu kan nggak bisa lah bro. Dan itu kayak rare, jarang. Gue stres banget gitu ya. Akhirnya ketemu orang cuma sedikit yang ada di circle kita cuma sedikit orang-orangnya tapi tulus gitu. Nah film ini menurut gue yang tergabung di semesta ini adalah orang-orang itu, termasuk lo mungkin, atau termasuk Iyo, atau semua yang ada di film ini, itu kan sudah mengkerucut. Iya. Yang berarti lo punya ketulusan, bahkan orang yang membantu kita ketemu juga itu pasti kan ketulusan dia. Oke, gue nggak bisa pergi, tapi gue bantu deh lo ketemu ini. Jadi film ini udah menunjukkan another bukti bahwa memang ternyata orang yang tulus akan dikumpulkan sama orang yang tulus. Gitu. Betul. Gue bilang sama dia, baru kemarin ada orang mau ketemu sama gue untuk mau bikin film segala macam. Tapi kalau dia udah duitan banget di depan, nggak bakal ketemu juga. Udah pernah ketemu, gue bukannya nggak mau ketemu. Jadi delay aja dulu sekarang persamaannya apa. Kalau nggak ada, udah susah gitu. Jadi ketulusan itu sih bro yang bikin kita bisa komunikasi. Kalau misalnya berantem, ya pasti ada lah. Namanya juga nggak mungkin lah ya. Kadang-kadang keluar dari kata-kata kan kadang-kadang kamu jangan so tahu gitu ya. Kamu belum nyampe ke umur gue kan, belum ketemu orang. Pengalaman hidup kamu kan belum nyampe ke level itu. Kan terlalu ini ya. Berapi-api. Jadi kalau ada masalah tuh, kalau saya makanya kadang-kadang kalau diproduksi tuh, kalau ada masalah yang bisa dia nggak tahu, nggak usah tahu. Karena kadang-kadang nanti berefek ke semuanya kan, berefek ke semuanya nanti misalnya ada masalah apa itu. Contoh. Ya misalnya, ini kan filmnya udah diputar nih kan, udah misalnya beres. Misalnya ada yang telat nih atau apa nih. Kalau selama kita masih bisa, yang ini telat ya, saya biasanya ngomong yang kayak, biar dia nggak ini, biasanya kalau telat ini kan paling ini ya. Orang kan kru banyak, jadi cara ngomongnya aja, penyampaian dan ininya, terus nadanya dia tuh sama dia tuh gitu tricky mas, makanya kadang-kadang tuh jangan kalau selama yang ini jangan Mas Rudi jangan tahu ya. Jadi kadang-kadang kita di belakang tuh juga jadi lo jadi bumper dong. Jadi kayak kadang-kadang juga tahu kita kena ya nggak apa-apa daripada ke orang lain lah gitu kan kadang-kadang. Tapi bagusnya dia itu karena dia dari sosial yang berbeda sama gue completely gitu ya, ujung sana ujung sini, dia merasakan yang gue nggak rasakan terhadap kru the whole thing. Ada kepekaan-kepekaan yang dia ada gue nggak ada. Iya. Gitu. Sesederhana kayak misalnya, ini kan sepele gitu ya kan, yang misalnya tiba-tiba ada snack apa, tahu-tahu ada makanan kecil apa, gitu loh. Itu hal-hal yang ternyata dan enak semua makanan-makanannya. Dan ternyata si kru itu kayak merasa dihargai, gitu, nggak sekedar just another job gitu. Betul. Dan itu yang ya itu akhirnya menjadi oh berarti memang, dan nah ini awal-awal gue tetap agak keraguan lah ya, biasa film pertama kok dia kan. Betul. Terus kemarin juga pas lagi mau kita marketing juga, ini film pertama, do you know what you're doing gitu, agak lah yang gue bilang sama lu tadi. Tapi along the way akhirnya udah gue lepas. Ternyata dia tahu kepekaannya ada, bahwa kan gue dalam hati udah gemes ya. Ada hal yang kita gemes, kok ini gini kayak gini ya. Gue belum ngomong dia udah gitu duluan. Ya berarti kan bener, dia merasakan hal yang sama dengan bahwa ini harusnya begini. Ini harus target market kita belokin ke sini, jangan yang itu terus nih. Dia udah ada sendiri, dan itu menurut gue udah kunci. Begitu juga di produksi, ketika ada masalah apa dia udah, oh ya udah, habisnya gue lepas total, sangat total. Rin, nervous deg-degannya tuh apa sih pada saat film ini kemarin dari premier terus kemudian udah di publik ya? Sorry, nggak bisa tidur deh. Nggak bisa tidur banget mas. Makanya saya bilang, yang kamu kok nggak stres sih Mas Rudi gitu. Ya mau gimana, yang kita cuma bisa berdoa, kan kita udah berusaha semaksimal mungkin Mas Rudi. Tapi kalau saya mungkin karena pertama jadi ya ini tegang terus ya. udah seminggu nih kayak kan, apalagi 2 hari lagi kan saya kayak. Udah tayang. Dikatakan ya. Apalagi udah tayang. Iya. Deg-degan banget, tapi ya kita pasrahkan. Sededekan apa sih? Nggak bisa tidur, terus bener-bener nggak bisa tidur gitu? Kebawa mimpi. Nggak pernah nyenyak? Oh, kebawa mimpi? Jadi kayak malam bangun tuh kayak, ini tadi mimpi apa beneran sih? Karena kayak kebayang seolah-olah udah hari keberapa gitu. Jadi
ya kalau mungkin Mas Rudi mau biasa aja mungkin. Iya. Tapi kalau saya tuh bener-bener plus juga karena aku orangnya panikan terus ya pokoknya inilah. Tapi perasaan gue bisa tenang itu kan udah gue lemparkan ke dia. Iya pasti. Iya. Ya kan Bapak lebih mature ya Pak. Iya. Kalau gue lemparkan supaya gue tenang, dia yang gerasa gerusuk gitu. Ya pokoknya deg-degannya tuh banget karena ini pertama kan our money, our ini aku bilang sebenarnya bisa aja kan ada investor segala macam. Kan Mas Rudi itu di film ini tuh memang tidak mau ada campur judgement. Kalau judgement, kalau investor kan sedikit banyak kan pasti akan interfere ya. Ini maunya pure. Itu tadi makanya, that playground itu yang dia mau taking care. Deg-degannya jadi combo kan, Mas. Aku bilang, aduh gimana ini kan nggak pernah filmnya berat gitu kan ada apa? Maksudnya kan kalau yang film itu biasanya kan nggak yang ini kan ya kan berbagai masalah gitu kayak ya nggak apa-apa lah kita. Gue inget Rina ngomong gini ke gue, kan gue waktu itu nggak nonton ya sebelum premier gitu. Terus gue tanya ke Rina waktu kemarin lagi promo, Rin, kayak gimana sih filmnya? Penasaran banget kan? Kita cuma lihat cuplikan-cuplikan di sosial media gitu, potongan-potongan. Terus Rina ngomong gini, aduh hati tuh kayak apa berat, penuh, sesak gitu, gitu kan Rin? Mas Edwin nonton kan? Gimana? Iya. Banget.